2021 kemarin bulan apa ya, Juni Juli gitu, kita udah bikin ekspedisi ke Trikora, gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Trikora itu di mana ya, Mas? Di Papua. Di Papua ya. Jadi Jaya Wijaya itu ya bukan? betul, Kartens oke. Piramid, kemudian yang ketiganya Trikora. Udah pernah itu, Mas? Udah kita ke sana. Keren. Kita ngobrol salah satu anak gunung ini. Ini anak gunung beneran. Orang kalau udah naik Jaya Wijaya, ya udahlah ya. Artinya itu ibaratnya udah hampir kajinya pendaki Indonesia sih ya. Saya Jaya Wijaya itu tertinggi nomor berapa sih? Kalau boleh tahu itu, Mas? Kartens Piramid itu pertama, yang kedua kalau nggak salah Mandala, yang ketiga Trikora. Oh, gitu. Udah paling tinggi-tinggi. Saya, Mas, cuman sampai Ranung Kumbolo udah nggak kuat. Tapi lu statusnya di sini karyawan, Mas? Karyawan? Udah berapa tahun di sini? Baru jalan setahun. Januari atau Februari 2021. Setahu apa sebelumnya lu di Kompas kan? Iya. Iya. Jadi kalau di Kompas itu dari 2011 tuh, Kompas pertama airing, kemudian sampai 2015 cabut, 2018 masuk Kompas lagi tapi freelance presenter. Setahu gue itu lu presenter ya itu ya? Lebih ke traveling. Yes. Kita bahas nanti di dalam podcast. Oke, selamat siang Mas Bima Prasena. Yeay, Mas selamat siang. Mas, lama kita nggak ketemu ya? Aduh. Belum ketemu. Ketemunya cuma di Zoom. Iya, enggak. Oh iya, kita lagi ada meeting. Kalau saya. Enggak, kita meeting di Mega Pro. Ya, benar. Ya enggak apa-apa, kita ngobrolin apa? Produk enggak apa-apa, Mas. Siapa tahu. Oh iya. Kalau kepantik kan masuk. Oh iya, silakan. Mas Bima, oke, akhirnya ketemu ya Mas ya. Setelah kita mau event nggak jadi, yang dulu kan mau event itu ya. Betul. Yang sama Sarbayan sama Landung juga nggak jadi. Sekarang sibuk apa nih, Mas? Sekarang saya sibuk menjadi produser di See Today namanya. See Today itu bukan itu news channel tapi singkatannya bukan soal laut ya. Southeast Asia Today. Jadi news channel tapi berbahasa Inggris. Punya Indonesia sih sebenarnya, punya Indonesia gitu. Jadi kita punya inisiatif untuk jadi suaranya regional ASEAN gitu, dan kita udah airing di Asia sama di Australia gitu. Menunggu sama yang negara lain menunggu gitu. Kontennya apa itu, Mas? Nah, kalau aku sih sebenarnya tadinya di news production juga, terus ada juga yang aku pegang sekarang adalah program traveling namanya Si Indonesia. Jadi kita memperkenalkan keindahan Indonesia dari berbagai sudut pandang gitu ya, dengan berbahasa Inggris tentunya si programnya ini. Jadi kita airing buat teman-teman yang dari luar Indonesia bisa tahu apa aja sih keindahan Indonesia, dan mungkin mereka tertarik untuk datang lagi ke Indonesia untuk lihat seperti apa langsung. Jadi kita jadi referensinya gitu. Pengennya. Untuk targetnya sendiri, Mas, apa Mas? Siapa? Soalnya kan di sini bahasanya bahasa Inggris ya. Betul. Apakah targetnya orang Inggris? Kan ya adalah sedikit yang nggak bisa bahasa Inggris tapi dia suka traveling gitu. Yeah. Apakah itu menjadi target atau gimana itu? Targetnya sih sebenarnya kita teman-teman dari luar Indonesia sebenarnya awalnya ya. Tapi juga ternyata teman-teman yang ada di Indonesia sendiri bahkan sekarang banyak yang senang juga, terutama yang teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris tuh. Nah, nontonnya kita juga tuh. Jadi gue ngeliat Mas Bima ini hanya dulu di Kompas ya kan, di acara traveling. Dia host di situ. Ya, jalan-jalan. Dan itu belum kenal. Saya masih menjadi orang penonton aja. Nah, itu gimana Mas ceritanya bisa ke Kompas terus pindah ke sini tuh? Dulu host kan kalau nggak salah, host dulu di acara apa sih Mas, itu lupa aku. Jalan-jalan namanya. Jalan-jalan ya dari Kompas ya itu ya. Kalau gimana itu bisa ke sana itu? Kalau sebenarnya sih yang menarik itu sebelum jadi host di jalan-jalan itu, karena 2018 tuh freelance gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ceritanya dari sana ke sini itu dari jalan-jalan itu traveling kan 2019 itu udah mulai pandemi ya. 2019 awal. Iya 19 awal Februari, Maret kalau nggak salah itu. Maret ya kalau nggak salah. Maret benar. Saya ingat banget karena waktu itu
itu kita udah mulai mau traveling ke Taiwan waktu itu. Kita udah nyiapin visa Taiwan segala macam, batal semua. Batal semua. Nah itu 1 tahun 2 tahun tuh hancur-hancuran deh pokoknya. Jadi bahkan job-job karena freelance juga ya, job-job tuh udah habis ya kan. Iya, apalagi dulu kalau lu di Hostika itu mata pencarian banget ya itu mas. Iya, mata pencarian banget gitu. Dan itu berantakan. berantakan waktu itu. Terus Terus ternyata teman-teman yang dari Kompas juga dulu ya, mereka udah pindah beberapa kali, akhirnya ikut jadi mendirikan ini juga, manggil tuh, Bim, kita mau bikin ini gini. Menarik juga ya, kita ada ini, akhirnya coba, dan akhirnya jadi di sini situ deh. oh Gitu. berarti ini masih ada hubungannya sama Kompas mas? Eh, Atau enggak? Atau emang Teman-temannya orang-orangnya? sih, orang-orangnya. Karena kan oke. orang-orangnya itu aja sih sebenarnya. Tapi keren sih ya Kompas itu ya. Dia buka sendiri, tiba-tiba ada Net Geo, ternyata isinya orang-orang Kompas juga. Di sini ada banyak koloninya, banyak ternyata. Itu mas. Terus akhirnya pindah ke sini tuh. Ya. Si Word apa? Si Today. Si Today. Si Today programnya Si Indonesia. Nanti akan ada lagi kita buka maksudnya bukan program baru. Jadi Si Indonesia memperlihatkan Indonesia, nanti ada lagi See the World. Jadi kita memperlihatkan dunia. Oke. Itu Viewersnya. progres ke depannya ya. Terus ke depannya. Tapi kan ini dengan kondisi kayak gini kan belum pasti mas. Apakah program akan tetap show must go on atau antar dulu deh, spending dulu Indonesia dulu. Tapi dengan situasi kayak gini gitu loh mas. Kan belum, kita kemarin boleh buka masker, sekarang udah nggak boleh lagi, terus harus begini. Ya, jadi sebenarnya yang aku mau tuju waktu itu pertama kalinya yang membuka Si the World ini adalah Asia's Highest Point. Jadi itu sebenarnya proyekan pribadiku sama Rizal Agustin M. Rizak kalau di iya. Instagramnya ya. Kita 2018 tuh udah jalan berdua gitu ya, mulai untuk mendaki titik tertinggi di 49 negara Asia gitu. Iya. Baru ke jalan 4 karena pandemi. Jalan pertama kita ke Fuji Winter, tapi ya Fuji Winter, es segala macem. Terus kita ke Vietnam, Fansipan, Doi Itanon, 3 deh. Baru ke jalan 3. Nah, habis itu kosong kan. Nah, di sini aku mau ngidupin lagi itu. Jadi si Indonesia dibuka, nanti si The World-nya dibukanya sama Asia's Highest Point lagi. Kita pengen ke Korea. Gitu. Dan ada 6 negara. Ternyata ada beberapa negara yang masih belum tahu nih. Aku ngerencanain ini udah berapa bulan yang lalu gitu, aku ajuin gitu sama sponsor juga. Udah di ACC lah istilahnya gitu ya. Cuma ternyata sampai saat ini ada 2 negara kayak bukan Taiwan, Hong Kong Macau kalau nggak salah ya, yang masih belum buka visanya. Baru Korea udah gitu. Ya jadi ya mesti nunggu lagi nih. Berarti ini project yang udah lama ya sebenarnya ya mas ya. Baru dihidupkan lagi ya. Memang prosesnya agak sedikit lama sih, soalnya dengan kondisi ini kan kita masih mengadaptasi lagi. Betul. Gunung mana yang terakhir di itu mas? Kan kamu suka climbing, pendakian ya? Yeah. Pendakian ya. Terakhir kemana itu? Terakhir ini epic juga sih. Jadi Si Today sebenarnya Si Today juga baru 2020 Oktober. 2020. Baru banget. Belum setahun berarti? Udah. 2020. Udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Nah, aku masuknya 2021 Februari kalau nggak salah. Nah, kan baru banget ya. Tapi 2021 kemarin bulan apa ya? Juni Juli gitu. Kita udah bikin ekspedisi ke Trikora, gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Trikora itu di mana ya mas? Di Papua. Ya. Jadi Jaya itu ya, kan? betul. Kartens Piramid, kemudian yang ketiganya Trikora. Udah pernah itu mas? Udah, kita ke sana. Keren. Kita ngobrol salah satu anak gunung ini anak gunung beneran. Orang kalau udah naik Jaya Wijaya, ya udahlah ya. Artinya itu ibaratnya udah hampir kajinya pendaki Indonesia sih ya. Saya Jaya Wijaya itu tertinggi nomor berapa sih? Kalau boleh tahu itu mas? Kartens Piramid itu pertama, yang kedua kalau nggak salah Mandala, yang ketiga Trikora. Gitu. Udah paling tinggi saya mas, cuman sampai Ranung Kumbolo udah nggak kuat. Udah, karena saya bukan pemburu puncak ya, saya cuma memburu keindahan aja. Cukuplah di Ranung Kumbolo udah nyantai. Sama loh, aku tadinya sebenarnya malas ke puncak, pengennya time lapse aja. Iya, bener. Karena itu udah menikmati gitu. Asiknya Mas Bima ini, lu di sini karyawan ya Mas ya, kerja ya. Betul. Terus hobi lu pendakian, traveling itu gimana Mas? Itu berjalan sendiri atau tetap sama kantor? Terus membagi waktunya itu lu gimana?
Nah itulah kayaknya mungkin. Kalau nggak orang hoki nggak mungkin, serius. Ya, aku baru mau ngomong karena mungkin aku beruntung di situ ya. Jadi Ah. aku masih bisa menyatukan antara pekerjaan sama hobi itu aku satuin jadi satu. Kemudian soal finansial apa segala macam dari kantor kan, Iya. gitu ya. Tinggal pertanggung jawabannya ke kantor seperti apa. Maksudnya tayangannya apa aja gitu kita kasih storynya. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi otomatis kalau misalnya aku dibilang misalnya lagi istirahat gitu atau libur, lebih baik aku di rumah. Oh, oke oke. Karena kerjanya kan Iya iya udah iya. traveling kan gitu. Jadi lu ya hoki, hoki ya, beneran beneran hoki ya. Ya saya sebenarnya saya juga hoki sih mas, di kantorku membebaskan aku Iya. untuk bersosmed. Sama Cuman aja sebenarnya. cuman tapi kalau kamu, aku cuma sosmed bisa ya cuman sebatas bisa podcast kayak gitu, ambil cuti. Tapi kamu berjalan kemana, naik gunung, traveling, tapi tetap disupport kantor, itu yang menarik sih. Iya. Nah sebelum lu nyampe ke situ tuh, apa mas, maksudnya gimana cara lu harus membuat brand sendiri atau mengenalkan diri sendiri, atau gimana sebelum lu di titik saat ini ya? Itu gimana itu? Sebenarnya apa ya? Gimana ya? Gue sebenarnya Kan ada tuh aku, ya. kalau aku dulu kan jualan foto terus nih, motret upload ikut lomba, akhirnya dapat nama, terus akhirnya terkenal, ada yang repost, terus naik sosmednya. Dulu aku gitu mas. Nah kalau lu kan pasti beda lah di situ. Kalau aku mungkin pengalamanku di awal masuk ke dunia broadcasting kali ya. Karena dari situ tuh mulai berkembang sampai jadi brand yang sekarang gitu ya ceritanya. Jadi kalau di awal itu aku berangkatnya cuma dari foto doang. Jadi belum pengetahuan videografi itu nggak ada. Nah, waktu itu aku ngelamar ke Kompas sampai berapa kali, 3 kali baru bisa wawancara gitu. Sebelumnya nggak diterima. Nggak diterima. Gitu. Terus sekarang waktu itu di Kompas itu acara-acaranya, wah ini National Geographic banget. Iya. Ya kan, wah ini saya harus masuk situ pokoknya. Karena waktu itu ngelamar ke National Geographic nggak ada di warung gitu. Susah, saya sudah 3 kali ditolak juga. Bukan ditolak, nggak ada kabar sih sampai sekarang. Nggak ada kabar sampai sekarang. Ya udah akhirnya manajernya kebetulan manajer newsnya waktu itu yang wawancara, loh kamu ini anak Wan Adri, dia bilang gitu. Iya betul mas. Ya udah kamu jadi apa, dia bilang gitu. Mungkin dia butuh orang operasional kayak gitu ya, mungkin aku berpikir mungkin butuh orang operasional. Akhirnya aku masuk ke situ. Di awalnya jadi jurnalis news ya politik, keamanan dan segala macam, terus apa namanya ya gitu-gitulah yang kalian lihat di TV lah ya, news gitu. Akhirnya setelah ada bekal soal news segala macam, baru aku masuk ke program weekly yang mingguan gitu. Nah program weekly ini kebetulan traveling juga. Nah di situ tuh udah mulai tuh aku masukin dikit-dikit pengaruh aku yang aku punya gitu maksudnya. Oke, skill yang udah punya. Ya arung jeram, panjat tebing segala macam. Akhirnya 2013 Kompas waktu itu ikut mengadakan bersama sama Wanadri ekspedisi pioneering pertamanya Kompas. Pioneering loh ya. Itu di Kompas mana TV ya ekspedisinya? Di Ilas Tondoyan, Kalimantan Timur. Oke. Gitu. Itu maksudku kalau buat aku sih, wah, aku udah bisa ngajak si organisasi ini, si Kompas ini ekspedisi pioneering gitu. Jadi ekspedisi yang paling top level lah gitu. Itu baru pertama kerja itu Badalan ya? Iya. Gitu. Jadi emang skill sih Mas ya, harus kita punya skill, kemampuan, dan Betul. emang untuk membuat sesuatu konsep yang mateng gitu ya. Betul. Bisa diajuin kemana. Betul. Terus gitu. setelah itu perjalanan itu? Jalan itu baru pada saat aku di situ, aku sebenarnya kerjaanku nggak cuma satu sebenarnya. Jadi aku apapun yang ada di depanku aku sikat semua. Termasuk jadi Palu Gada. Iya. Di ekspedisi Tondoyan itu kita ada 18 orang pemanjat, maksudnya atlet gitu ya, atlet pemanjat gitu. Termasuk aku juga sebenarnya mau jadi atlet tapi harus ngurusin ini juga kan, dokumentasinya kan. Itu kita cuma berdua dari Kompasnya gitu ya. Nah, bahkan pasca produksi pun aku juga ikut di situ. Aku PA, aku reporternya, aku hostnya juga. Iya, Palu Gada tadi. Nah, Palu Gada. Semuanya aja. Aku serapin itu semua. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya di liputan butuh grafis, aku sampai belajar sama grafis. Ini kayak gini, bikinnya gimana sih? Aku bikin sendiri. Gitu. Karena memutus waktu untuk produksi itu supaya pokoknya kalau mengandalkan orang kan kelamaan. Lama ya. Iya, harus gini, harus begitu, nge-brief lagi segala macam. Kalau misalnya ada kurang satu ini, masa cuma kurang dikit doang, akhirnya aku bikin sendiri. Bikin kayak gitu lama-lama
udah kebiasa dengan pola broadcasting itu. Maksudnya ya emang kalau kalau nggak anak muda sih mungkin gila juga sih, maksudnya semua diurusin. Bahkan aku dulu di Kompas nggak ngekos loh mas, karena rumahku di Bandung dulu. Nggak ngekos, Terus tinggal di kantor. gila. Tinggal di kantor loh, bener. Sampai segitunya Sampai ya. segitunya. Oke. Sampai segitu, padahal ya itu perjalanannya. Nah, sampai sekarang abis itu nyobain setelah dari Kompas 2015 aku ke website dulu namanya gbk.id itu. Tahu kan. Nah di situ aku ngerjain juga ada sport, extreme sport sama traveling juga. Extreme sport. Ya. Itu olahraga yang ekstrim Ya. itu mas. Ekspor lah kayak apa, sepatu roda, parkour, terus. Gila ya, lu dari traveling gunung terus sampai membuat satu konten extreme sport. Ya. Itu Bahkan ide lu dari mana sih? Kayak itu kan jomplang sebenarnya ya. Terus lu bisa memanfaatin itu, bisa jalan bareng gitu loh. sebenarnya referensi kita udah banyak sih mas, karena ada YouTube ya kan. Berarti tetap pakai referensi ya. Aku gabungin itu tuh, sempat aku gabungin antara sepeda downhill, gabungin sama naik gunung. Nah 2015 kalau nggak salah. Nah ini menarik nih. 2015 tiba-tiba temanku datang, coba lihat video ini. Pas lihat, anjir keren ya kan, video downhill dari puncak Rinjani. Wah keren. Siapa lo kok bule semua ini? Beneran bule semua itu, bule Prancis kan. Matilah, masa bule usah mendidih darah. Masa yang pertama kali downhill masa bule Prancis bilang, wah. Akhirnya aku ajuin ke kantor, aku bikin konsepnya gini, kita bikin downhill di Rinjani juga gitu. Dikasih tak cari ininya, atletnya 2 orang dari Bogor waktu itu, atlet sepeda downhill, mau jalan. Seminggu sebelum berangkat kita meletus, mati lah gue bilang. Meletus Rinjani. Iya pernah. Tahun 2000 kalau nggak salah 15-16 kalau 15 ya. 15. Itu pernah meletus itu. Meletus kan. Gimana? Akhirnya ngopi apa segala macam, lihatnya. Ada satu gunung. Lihat Tambora. Anjir. Ya kan? Itu lebih keren lagi sih itu kayaknya. Lihat lagi, research lagi si historinya. Ternyata Tambora meletus tahun 1800-an itu. Letusannya itu menutupi seluruh dunia kan. Bahkan sampai cuaca merubah cuaca. Napoleon kalah karena musim dingin kepanjangan. Terus semua crop itu panen udah dimakan semua sama orang Eropa. Akhirnya mereka nggak ada bahan makanan, akhirnya mereka makan sapi udah habis, akhirnya mereka makan transportasi mereka sendiri, yaitu kuda mereka akhirnya makan juga. Akhirnya nggak ada transportasi kan, terciptalah Lauf mesin di Jerman. Lauf mesin itu cikal bakalnya sepeda. Lauf mesin apa itu mas? Lauf mesin itu emang kayak sepeda tapi nggak ada pedalnya dulu. Gitu, jadi ada dua rodanya, terus pakai kayu semua gitu. Oh iya tahu, pernah namanya Lauf mesin sih dulu. Tapi nggak ada pedalnya. Ternyata baru dapet nih, ceritanya bagus banget. Maksudnya itu berkaitan dengan apa yang akan kita history di situ ya. Downhill sama, jadi kita mengunjungi si mbahnya sepeda lah gitu. Kira-kira gitu. Akhirnya kita dapat, kita bikin segala macam. Kita naik, aku sampai 3 kali muncak nyari jalur supaya aman kan si ini. Tambora itu mas. Tambora. Gila, 3 kali muncak Tambora. Gue belum pernah ya. Kita cari sini bagus, di sini bisa kita ambil gambar. Kita bawa 19 GoPro. Kamera itu aku lupa berapa. Bawa kamera waktu itu Alpha ya, nggak salah Alpha juga. Terus drone itu bawa 2 Inspire. Apa yang gede? DJI. Aku lupa yang gede, yang Phantom bukan ya? Inspire, benar, Inspire. Jadi lebih gede daripada Phantom. Kita bawa 2 gitu. Karena biar angin nggak ini tuh. Wah, angin kenceng banget. Kan pusaran air gunung itu kan ya agak ngeri sih, ngelepas drone pasti bisa hilang itu. Itu aja apalagi Phantom, apalagi Mavic gitu. Iya, itu Mavic. Belum ada Mavic dulu. Belum ada. Tahun segitu belum ada itu. Emang tahun segitu tuh drone-nya agak lumayan gede-gede semua. Gede-gede belum semua. Meringkas. Terus berhasil itu mas? Berhasil akhirnya. Udah kita turun selama segala macam semuanya, ya udah kita udah punya footage-nya itu. Aku baru puas gitu. Tapi mungkin teman-teman banyak yang nggak ngelihat karena emang si kubikel ini ada yang maksudnya ada masalah lah dari ininya ya. Jadi nggak bisa
bahkan aku di situ ngerjainnya tuh artikel foto video ya, artikel foto video termasuk juga ngehimpun teman-teman yang bisa bikin kontennya juga gitu, jadi teman-teman dari skateboardis apa segala macam atau orang traveling gitu, supaya mereka masukin konten ke kita. Nah di situ mungkin ada sistem yang nggak jalan sampai akhirnya bahkan artikel-artikel atau video-videoku yang lama aku pengen nyari lagi nggak ada. Wah anjir, sebel banget Oh gitu. karena itu ya bank mungkin ya ada. Nah, aku juga nggak ngerti sih. Ya, ada Makanya permasalahan. kan 2018 kan kita kolaps ya, si kubikelnya gitu. Sebenarnya aku bukan di kubikelnya tapi di kayak istilahnya PH-nya yang menyediakan konten untuk kubikelnya. Oke, kayak konten kreatornya lah ya Konten pasti. kreatornya. Nah, itu kan itu udah terjadi Mas ya, udah pernah terjadi ya. Dan itu lu udah ibarat itu udah goal lah, itu pencapaian lu yang waktu konsep itu ya. Dan dulu lu nge-host. Nah, sekarang di sini menjadi karyawan dan produser ya. Artinya kan lebih minim lu di outdoor daripada di lebih banyak kan di indoor gitu loh sekarang ya. Enggak juga sih. Oh enggak ya, malahan ya. Ya tapi kayak lu dulu tuh gue liatnya tuh sering banget di outdoor, sering banget. Sekarang lebih ke kayak gini tuh gimana sih Mas, ada rasanya jomplang nggak, atau aduh aku nggak bisa nih kalau kelamaan di kantor mulu, ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu, dan lu harus bikin sesuatu yang aku harus keluar, aku harus membuat sesuatu di luar. Sebenarnya kayak gitu juga sih. Merasa kan ya. Karena di situ dia juga kan kita tiap produser kan kita orangnya dikit ya, timnya dikit, terus banyak bukan project kan maksudnya, teman-teman dari istana pun butuh kita untuk broadcasting juga. Jadi kegiatan-kegiatan istana, kegiatan-kegiatan kenegaraan tuh kita yang official broadcastingnya gitu. Bahkan termasuk saya pun juga kayak gitu, melakukan itu juga gitu. Dan kadang-kadang kalau udah kayak gitu kan itu persiapan panjang, terus meetingnya lama dan banyak orang juga, instansi terkait itu banyak banget gitu. Dan kadang-kadang Nah itu kan kayak ngerasain nggak enaknya kan di situ kan, karena ya kita jiwanya jiwa anak-anak traveling, anak-anak gunung kan biasanya kita terbiasa dengan jiwa yang lepas, yang santai dan lepas, dan kita nggak ada halangan kan sebenarnya. Iya, makanya begitu masuk Istana Merdeka kan semuanya kan harus tertata, rambut harus rapi, pokoknya nggak ya tato nggak boleh kelihatan misalnya kita, terus jalan aja harus bahan segala macam, banyak aturan gitu. Bahkan kita untuk kerja untuk situ aja gitu, maksudnya membantu ada banyak aturan yang harus kita ikut. Ya itu sempat ini juga akhirnya karena kebutuhan juga dan mungkin akal-akalan dari gue juga. Akal dari aku juga di program ini juga sebagai host juga. Gitu. Okay. Tetap ya biar skill lama biar terus di asal host juga. Jadi kalau yang extreme sport aku yang maju gitu. Oke. Terus lu masih kayak pengen lagi nggak sih membuat satu submit yang naik gunung yang ini begini, atau enggak? Gue pernah lihat sebelum ngobrol ini gue kepoin Instagram lu bikin acara lestari seperti itu, program-program itu masih jalan juga nggak sih? Kayak penghijauan, gue sempet lihat tuh lu bikin acara movement. Benar. Iya. Jadi waktu itu masih nggak itu? Kalau pandemi itu aku banyak ngebantuin teman-teman itu ya, termasuk juga UMKM sih sebenarnya kemarin tuh. Jadi ya teman-teman UMKM bilang, Mas tolong pos ini berapa ya? Udah nggak usah nanya berapa, kirim aja posternya langsung tak naikin tak. Itu untuk acara lestari itu? Bukan, maksudnya yang lain lagi itu. UKM itu. Nah kalian anak-anak UKM coba nih DM aja nih Instagramnya ya. Terus dia bilang, aku kirim ininya ya Mas, nggak usah kalau jauhan, tak bilang nggak usah kirim posternya, kirim ke aku post gitu. Aku ngebantuin itu saking aku juga ngerasain kan susah banget kan. Tapi kalau sekarang masih kayak gitu? Sekarang mungkin teman-teman udah santai, jadi nggak ada menghubungi lagi. Oke. Tapi untuk program-program acara kayak penghijauan itu masih aktif nggak lo? Nah teman-teman ini belum ada yang ngajakin lagi sih sebenarnya. Tapi dulu sering kan ya Mas? Dulu sering banget. Teman-teman bahkan dari WWF aku juga ikut bergabung, dari teman-teman banyak NGO juga aku ikutan juga gitu, ngebantuin juga, termasuk juga yang itu lestari gitu. Nah kalau ada pilihan nih Mas, lu ditarik lagi ke Kompas atau masih tetap di sini aja Mas? Kompas sesuai kayak lu dulu lagi. Ini mana tuh? Aku sih kalau karena di sini mungkin aku punya kebebasan dan teman-teman tuh karena timnya kecil, jadi kita bisa saling dukung gitu ya.
Jadi mungkin apa yang aku rencanain ke depan tuh bisa terlaksana aja lebih dekat, nggak rambut jauh gitu. Oke 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 Kayaknya ya. karena mungkin tim kecil jadi kelihatannya dekat gitu kan Nah, si planningnya itu. Jadi mungkin aku di sini deh, kayaknya karena juga di sini menurutku visinya juga menjadikan suara kita, soft powernya kita Indonesia bahkan regional itu, aku bisa ngebantu di situ. Aku juga ya pengen terlibat juga di situ gitu. oke. Terus ada nggak harapan lu kan karena orang lebih ke basic lu ya pendaki, anak-anak pendaki gunung gitu ya. Ada nggak harapan lu untuk dinas pariwisata atau kementerian pariwisata untuk support mereka? Karena kan setahu gue ya ini dari mata sudut pandang mata gue sendiri ya, anak-anak pendakian itu kadang nggak ada support, bikin acara event untuk pendakian juga kadang masih masing-masing sendiri, kelompok-kelompok sendiri, atau ada kayak tour sendiri atau open trip sendiri seperti itu. Jarang ada campur tangan dari pemerintah itu, malah ya jarang sih aku melihatnya. Harapan lu harus ada nggak sih seperti itu gitu loh, support dari pemerintah gitu. Support sih aku justru ya selalu pengen melihat itu ya, support dari pemerintah. Karena budaya ya budaya ini kan udah mulai mulai apa namanya, populer ya. Budaya naik gunung tuh udah mulai populer. Nah cuman masalahnya populernya ke arah mana, bener apa enggak gitu. Iya. Nah teman-teman yang udah punya basic pendakian gunung yang istilahnya bener ya, istilahnya maksudnya bener ya, safety lah gitu ya, safety. Dia di mereka udah punya apa namanya, buku-buku panduannya dari SOP-nya, dari mapalannya mereka masing-masing, atau dari Wanadi atau dari Mapala UI misalnya gitu. Itu kan belajarnya nggak sebentar ya, Iya benar. lama gitu. Bahkan basic trainingnya berapa lama, bahkan aku pun basic training sebulan, kemudian advance-nya 2 tahun. Itu untuk ngejar pengetahuan di alam terbuka gitu. Betul. Nah begitu jadi populer sekarang kan, teman-teman yang ini ya jalan-jalan aja tanpa ada Iya. basic itu gitu. Pengennya sih teman-teman yang punya apa namanya, SOP ini bisa disupport supaya teman-teman yang lain juga lihat, oh gini tuh caranya yang benar gitu. Supaya mengurangi ya Hal-hal yang nggak diinginkan. nggak diinginkan gitu sih. Ya sepakat sih aku, makanya aku juga sering lihat di sosmed juga itu kayak ada pendaki tiba-tiba apa namanya kalau dingin itu Hipotermia. itu terus ada yang tersesat dan itu malah sering gitu loh. Dan dari pihak-pihak kayak ya ini kan ngomongin gunung itu pariwisata sebenarnya ya. Untuk pendakian itu juga pariwisata, pengenalan tempat kan sebenarnya. Itu belum ada kayak sebelum naik gunung itu harusnya ada kayak seperti ini atau sertifikat ini, jadi biar kita mengurangin kejadian hal-hal yang nggak kita inginkan gitu loh. Betul. Jadi masih kurang sih aku melihatnya ya. Iya, betul. Ya, itu Aku melihatnya sih sebenarnya nggak gimana ya, sebenarnya kesadaran dari si pendakinya ini, makanya mereka harus ada referensi kan. Nah mungkin tugas pemerintah support teman-teman yang punya SOP bagus ini supaya mereka terlihat dan suara mereka terdengar. Jadi teman-teman yang mendaki ini yang belum tahu backgroundnya bisa ngelihat, oh kayak gini cara yang benar. Karena aku ngelihat misalnya, aku pernah beberapa kali mendaki di luar Indonesia gitu ya. Bahkan termasuk juga di Jepang yang negara maju. Mereka peraturannya masih banyak kan itu ya. peraturannya sebenarnya gimana ya? Ada aturannya, tapi nggak dia ada orangnya di situ. Kamu pakai masker ya? Itu nggak ada. Jadi ngelihatnya adalah mereka kalau orang mau mendaki di tempat ini, mereka udah tahu pasti ilmunya, caranya apa, bagaimana, mereka udah tahu. Jadi tinggal kasih pelang aja nih, jangan ini ya, oke. Tapi nggak ada yang kamu nggak boleh, nggak ada. Jadi mereka udah pendaki-pendaki yang dewasa gitu. Benar, jadi Nah, udah tahu medan juga dan udah tahu apa yang harus dibutuhkan kan. Kalau Betul. mungkin sosialisasinya lebih udah di sana ya kalau di negara maju mungkin sosialisasinya lebih oke lah ya. Betul. Mungkin kita ya berharap nanti ada sosialisasi yang lebih baik gitu loh. Betul. Biar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan malahan nanti. Ini pertanyaan terakhir nih Mas sebelum aku closing ya. Aku ada pertanyaan ini, setiap narasumber pasti ada pertanyaan ini. Kolaborasi atau kompetisi? Kolaborasi loh. Alasannya? Ya, alasannya gimana ya? Gini, contohnya gini, aku tuh mungkin nggak bagus di satu hal. Mungkin aku jago misalnya di satu hal, tapi aku nggak tahu
apa-apa di satu hal. Dengan kolaborasi kita bisa untuk semua ini dan naiknya bareng gitu. Memenuhi kebutuhan dari kegaktahuan sama ada yang tahu jadi satu. Jadi satu, naik bareng. Oke, gitu. berarti kolaborasi ya. Kolaborasi. Oke, terima kasih Mas Bima buat waktunya. Siap. Sampai ketemu lagi mungkin di perjalanan ya, Mas Bima ya. Siap. Ada pesan nggak kayak buang sampah pada tempatnya kalau enggak itu biasa ya itu Mas ya. Oke Mas Bima, terima kasih. Siap. Sampai ketemu lagi ya. Ketemu lagi.